Di salah satu pedalaman, sebuah van terlihat tengah membawa sejumlah penumpangnya. Mereka adalah keluarga kecil yang terdiri atas pasangan Guy dan Priska, serta dua anak mereka yang masing-masing bernama Medok dan Trent. Anehnya, keluarga kecil yang hendak berlibur itu malah tidak memperlihatkan kesan ceria dan senang seperti turis pada umumnya. Diketahui Guy dan Priska ternyata sempat ingin bercerai. Karena hal itulah mereka mengadakan liburan bersama alih-alih agar kedua anaknya tidak turut sedih atas perceraian tersebut. Setelah melalui perjalanan yang panjang, akhirnya keluarga Guy tiba di Anamika Resort, sebuah penginapan yang berada di hutan pesisir pantai. Setibanya di sana, Guy dan keluarganya langsung disambut dengan sangat baik oleh manajer hotel. Mereka juga diperkenalkan dengan Madrid sebagai asisten yang akan memenuhi setiap permintaan dari pengunjung di sana. Di tempat itu, Medok dan Trent yang sedang mengambil minuman lalu berkenalan dengan anak kecil lainnya yang bernama Idlib. Seperti anak-anak pada umumnya, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa saling akrab dan mulai bermain bersama. Di malam itu, pertengkaran hebat terjadi antara Guy dan Priska. Mereka saling memperdebatkan argumennya masing-masing yang berujung pada keputusan untuk bercerai. Pertengkaran itu juga yang nampaknya sempat membuat Medok dan Trent sangat ketakutan. Namun di tengah suasana yang mencekam itu, tiba-tiba perhatian Trent teralihkan dengan surat yang dibuat Idlib, di mana dalam surat tersebut berisi banyak huruf unik yang dibuat oleh anak laki-laki itu. Keesokan harinya, keluarga Guy yang saat itu tengah menyantap sarapan mereka tiba-tiba dihampiri oleh manajer resort. Secara mengejutkan, pria itu ternyata menawari liburan ke pantai pribadi yang diklaim memiliki pemandangan yang sangat indah dan mustahil untuk ditemukan di tempat lain. Tidak hanya itu, manajer resort juga menyebut jika penawaran yang diberikannya itu tidak berlaku untuk semua pengunjung yang ada di resort itu, melainkan hanya pengunjung yang beruntung saja yang bisa mendapatkan penawaran spesial itu. Mendengar penawaran tersebut, Guy dan keluarganya sontak langsung menerima tawaran itu. Bersama dengan turis lainnya, keluarga Guy lantas diantar menuju ke pantai yang dijanjikan. Anehnya, lokasi yang dituju ternyata memiliki pagar pembatas dengan peringatan yang melarang siapa saja untuk masuk ke area itu. Seperti telah menjadi pekerjaannya, petugas sopir hotel pun lalu menurunkan para turis tak jauh dari lokasi pantai yang ada di sana. Namun, ia juga memberi arahan tentang lokasi pantai yang dimaksud, termasuk memberitahu jadwal penjemputan yang akan dilakukannya. Seolah tak sabar dengan pemandangan di pantai pribadi itu, para turis pun melanjutkan berjalan kaki untuk menuju ke lokasi pantai. Di bibir pantai, semua turis mulai disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing, terutama anak-anak yang terus bermain di area itu. Anehnya, pantai pribadi yang seharusnya bersih karena tak terjamah oleh pengunjung pada umumnya, justru terlihat kotor dengan tumpukan sisa-sisa sampah di beberapa lokasi, termasuk sampah yang berasal dari properti resort. Keceriaan para turis di pantai itu pun seketika berubah mencekam setelah Trent yang saat itu sedang bermain air tiba-tiba mendapati seonggok mayat wanita. Tak lama kemudian muncul turis pria lainnya yang mengaku sempat melihat mayat tersebut. Pria yang diketahui bernama Mit mengatakan jika ia sebelumnya sempat merasa aneh dengan tingkah wanita itu yang berenang begitu saja tanpa mengenakan sehelai kain pun. Namun sekarang malah ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa. Tak ingin percaya begitu saja, turis lainnya yang bernama Charles sontak mencurigai Mit sebagai penyebab dari kematian wanita itu. Terlebih mereka juga mendapati keanehan pada hidung Mit yang berdarah, seolah menjelaskan pertikaian yang sempat terjadi di antara mereka berdua. Sialnya lagi, Charles yang ingin melaporkan temuan mayat itu pada polisi malah tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Alhasil, ia hanya bisa terus menggerutu dan menuduh Mit sebagai pelaku dari kematian wanita misterius itu. Di tengah kekacauan tersebut, tiba-tiba muncul dua turis lainnya yang baru datang. Mereka adalah pasangan suami istri yang bernama Jarin dan Patricia. Keduanya mengaku sempat tertinggal dari rombongan Guy hingga akhirnya Van Resort pun mengantarkan mereka kembali ke pantai itu.
Suasana juga semakin dibuat mencekam setelah Charles mendapati ibunya yang seketika menua begitu saja. Seolah wanita itu telah bertambah usia terlampau jauh sejak kedatangan mereka di pantai tersebut. Naas bagi ibu Charles, ia yang saat itu tengah berjemur tiba-tiba mendapat serangan jantung dan matoi begitu saja. Hal yang hampir serupa juga terjadi pada anak-anak di sana. Medok, Trent dan anak Charles yang bernama Kara tiba-tiba mendapati tubuh mereka yang kian besar. Seolah mereka telah mengalami penambahan usia dengan begitu cepat. Sementara itu, Mead yang tak ingin terlibat masalah dengan penemuan mayat wanita tadi lalu memutuskan kabur dari tempat tersebut. Charles yang melihatnya sontak mengejar Mead yang terus berlari memasuki tebing bebatuan. Namun hal tak terduga malah terjadi. Kedua pria itu seketika merasa pusing dan mendapat tekanan yang sangat besar di kepalanya. Hingga akhirnya mereka pun jatuh pingsan begitu saja. Menyadari adanya keanehan dari tebing bebatuan tersebut, Charles lalu mengajak turis lainnya untuk mencoba fenomena yang baru dialaminya itu, termasuk istrinya yang bernama Crystal. Namun lagi-lagi semua turis yang ikut bersamanya merasakan hal yang sama. Mereka semua tumbang setelah mendapat tekanan yang sangat besar di kepala masing-masing. Charles yang berprofesi sebagai dokter jelas merasa penasaran dengan apa yang telah dialaminya baru-baru ini. Entah apa yang ada di pikirannya. Pria tersebut tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat dan menggoreskan luka di wajah Mead. Seperti sedang melakukan penelitian ilmiahnya, kecurigaan Charles pun terbukti. Luka sayatan di wajah Mead yang seharusnya sembuh dalam waktu yang cukup lama malah seketika bisa sembuh begitu saja hanya dalam hitungan menit. Dari sinilah diketahui bahwa ternyata Mead merupakan seorang rapper dan ia bersama wanita itu sempat berencana untuk menggarap proyek bersama. Namun entah apa yang dialami oleh wanita itu, ia tiba-tiba saja ditemukan matoi setelah sempat berenang seorang diri di pantai tersebut. Tak hanya itu, Mead juga mengaku jika dirinya dan wanita itu sama-sama mengidap penyakit yang sama, yaitu sklerosis multiple, gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang yang bisa menimbulkan gangguan pada penglihatan dan gerakan tubuh mereka. Penyakit itulah yang nampaknya menjadi alasan mengapa wanita tersebut tiba-tiba meninggoy setelah berenang di pantai itu. Namun sejatinya penyakit itu juga yang sempat menginspirasi keduanya untuk menggarap proyek lagu rap terbaru mereka. Setelah kematian ibu Charles, kini giliran anjing miliknya yang ditemukan telah mati misterius. Pasalnya, anjing yang sebelumnya sangat sehat dan begitu aktif, tiba-tiba saja matoi seperti telah melalui jatah usianya. Atas fenomena tersebut, para turis itu pun akhirnya sepakat untuk mengungkapkan identitas dan tujuan awal masing-masing yang membuat mereka berada di pantai itu. Dari sinilah perlahan terungkap bahwa masing-masing pengunjung di sana memiliki masalah kesehatannya sendiri, termasuk Priska yang ternyata mengidap tumor ganas di sekitar area perutnya. Anehnya, tumor yang seharusnya hanya berukuran 3 cm itu ternyata sekarang malah sudah seukuran bola golf. Mendapati kenyataan tersebut, Priska yang syok seketika langsung jatuh pingsan. Tak ingin terjadi hal lebih buruk pada istrinya, Guy lalu meminta Charles untuk segera mengangkat tumor dari perut Priska. Dengan bantuan Jarin yang berprofesi sebagai perawat, Charles akhirnya bisa mengangkat tumor ganas dari perut Priska. Dan betapa terkejutnya mereka. Tumor yang seharusnya sempat dikira seukuran bola golf, ternyata sekarang sudah semakin besar bahkan melampaui ukuran buah kelapa. Anehnya lagi, penanganan operasi darurat itu ternyata tidak memerlukan jahitan sama sekali. Karena ternyata luka sayatan di perut Priska seketika bisa rapat dan ia pun sembuh saat itu juga. Seolah tak ada hentinya, fenomena aneh kembali mereka rasakan. Kali ini dari mayat wanita yang sempat dekat dengan Mead. Karena ternyata tubuh mayat yang seharusnya baru usang setelah kurang lebih dari 7 tahun, malah kini tinggal menyisakan tulang belulangnya saja. Dari sinilah akhirnya mereka menyadari bahwa di pantai tersebut waktu 60 menit yang mereka lalui sama halnya seperti 2 tahun dalam kehidupan normal.
Dengan kata lain, Sarian berada di pantai itu sama seperti melalui penambahan usia 50 tahun, atau hampir setara dengan masa hidup manusia pada umumnya. Di waktu yang sama, Trent dan Kara yang memasuki masa remaja kini mulai tertarik satu sama lain. Bahkan keduanya sempat berhubungan di tenda sederhana mereka. Alhasil, dengan cepat perut remaja perempuan itu pun langsung membesar. Seiring dengan munculnya janin hasil pembuahan yang mereka lakukan. Tidak membutuhkan waktu lama, janin dalam perut Kara pun kian membesar. Dan proses persalinan pun harus mereka lakukan. Tapi naasnya, proses kelahiran yang seharusnya bisa berjalan dengan normal malah berujung pada kematian si bayi. Setelah bayi tersebut tak kuat melalui perputaran waktu yang begitu cepat di area pantai tersebut. Mendapati kejadian yang memilukan itu, Charles yang ternyata mengidap penyakit yang mudah stres langsung menyalahkan semua orang yang ada di sana. Bahkan dokter itu sampai nekat melampiaskan amarahnya dengan menikam Mead berulang kali, yang membuat rapper itu matoi seketika. Tanpa mereka sadari, ternyata dari atas bukit nampak seorang misterius yang tengah memperhatikan mereka dari kejauhan. Sosok tersebut bahkan terlihat tengah mengenakan teropong hanya untuk bisa melihat para turis yang ada di sana. Melihat aksi keji yang dilakukan Charles, Patricia yang menderita epilepsi sempat akan kejang. Namun untungnya upaya yang dilakukan Jerin berhasil menenangkan istrinya itu. Karena kondisi itulah, Jerin yang khawatir akan kondisi istrinya lalu nekat berenang untuk keluar dari pantai tersebut. Tujuannya adalah demi mendapatkan obat epilepsi untuk Patricia. Tapi malang bagi Jerin. Ia yang sempat berusaha berenang keluar dari area pantai malah kini kedapatan telah matoi. Dan kematoyannya itu jelas membuat psikologi Patricia semakin kacau. Tak jauh berbeda dengan Kara, ia yang sempat kehilangan bayi yang baru saja dilahirkannya itu malah kini mendapati bayi tersebut yang sudah menjadi abu. Seolah perjalanan waktu yang begitu cepat dengan mudah mengoyak tubuh mungil si bayi hingga menyisakan abunya saja. Tak kuasa menahan derita yang ditanggungnya, jiwa Kara pun berontak dan mendorongnya untuk memanjat tebing batu yang menjadi pembatas di pantai tersebut. Meski sempat diperingati untuk tidak bertindak nekat, namun tampaknya peringatan itu tidak digubris sama sekali oleh Kara. Ia terus saja memanjat tebing batu dengan sekuat tenaga. Dan naas baginya, ia yang sempat mendaki cukup tinggi akhirnya mendapat tekanan hebat di kepalanya dan sempat membuatnya pingsan seketika. Sama seperti yang sempat mereka alami ketika mencoba menerobos keluar dari lorong tebing batu sebelumnya. Alhasil Kara yang kehilangan keseimbangannya pun terjatuh dari ketinggian tebing yang membuatnya matoi saat itu juga. Kematian ibunya serta Kara yang merupakan putri satu-satunya jelas membuat kejiwaan Charles semakin terguncang. Ia kini tidak hanya mengigau saja, tetapi dokter itu juga sampai menggerutu dan terus menyalahkan siapapun yang ada di hadapannya. Sementara itu, Patricia yang telah ditinggal mati Jerin kini mulai kehilangan akal sehatnya. Ia yang semakin tua dan tidak bisa berenang bahkan nekat berencana untuk mengarungi lautan itu sendirian. Namun belum juga niatan itu ia lakukan, Patricia tiba-tiba mengalami kejang hingga mengeluarkan busa dari mulutnya. Charles yang selama ini diandalkan untuk urusan medis jelas tak bisa lagi dimintai pertolongan. Alhasil Patricia pun harus meregang nyawa setelah epilepsinya kambuh dan tak tertolongkan lagi. Kemudian tak jauh dari lokasi mereka, Trent dan Maddox yang berada di tumpukan sampah dari limbah resort tiba-tiba menemukan sebuah buku yang berisi catatan penting. Di mana dalam buku itu terungkap kondisi sesungguhnya dari pantai tersebut. Dalam catatan itu dijelaskan bahwa batuan yang sempat terendap dengan mineral khusus selama jutaan tahun telah membuat sel manusia mampu menua dengan sangat cepat. Hal itulah yang membuat para turis di pantai itu bisa cepat menua dan merasa seperti waktu berjalan dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, mereka juga mendapati adanya daftar nama beserta alamat dari para turis yang sempat berkunjung di pantai itu. Dari sinilah mereka mulai menyadari
bahwa selama ini telah ada pihak yang secara sengaja mengundang para turis untuk datang ke pantai itu. Terlebih, Trent juga melihat adanya kamera yang berjaga di atas bukit. Seolah menegaskan bahwa semua yang dilalui oleh para turis di pantai itu telah diawasi dari kejauhan. Kembali ke Guy, ia yang semakin menua kini mulai mengalami penurunan penglihatannya. Sama seperti Priska yang juga merasakan penurunan kondisi tubuh seiring bertambahnya usia yang begitu cepat. Namun dari kondisi tersebut, mereka yang awalnya begitu ingin bercerai malah mulai saling mengakui kesalahan masing-masing dan kembali menyatakan keinginan mereka untuk tetap bersama. Sayangnya, momen indah itu tak berlangsung lama. Sebab tak lama kemudian muncul Charles yang dengan membabi buta langsung menghunuskan pisau ke arah Guy dan Priska. Seolah tak ingin kehilangan suaminya, Priska yang sempat membela diri akhirnya melukai tangan Charles dengan pisau berkarat. Tak butuh waktu lama, luka sayatan kecil dari pisau berkarat itu langsung menginfeksi tubuh Charles, hingga membuat sekujur tubuh dokter itu penuh luka dan matoi dengan cara yang mengenaskan. Tak jauh berbeda dengan nasib Crystal, ia yang seharusnya mendapatkan asupan kalsium yang cukup kini mulai terlihat kesakitan. Bahkan ia harus matoi dengan mengenaskan setelah seluruh tulang di tubuhnya bengkok tak beraturan. Nah, di tepi pantai, kondisi Guy dan Priska yang semakin menua kini terlihat begitu memilukan. Layaknya kakek dan nenek yang mulai pikun, mereka hanya bisa tersenyum menikmati sisa hidupnya dan mulai merasakan tubuhnya yang kian melemah. Hingga akhirnya mereka pun matoi di malam itu juga. Keesokan harinya, Trent dan Medok yang masih hidup kini mau tak mau harus menerima nasib mereka yang telah memasuki usia dewasa. Menyadari usianya yang tak lebih dari 13 jam lagi, kedua kakak beradik itu mulai putus asa dan akhirnya hanya bisa mengenang kembali masa kecil mereka. Trent dan Medok kembali bermain dengan pasir pantai dan membangun istana seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Namun tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Trent yang mendapati catatan lama dari Idlib langsung menyadari bahwa ternyata selama ini teman kecilnya itu sempat memberinya peringatan. Entah apa yang mendasarinya. Namun anak laki-laki itu menuliskan bahwa pamannya si manajer resort sama sekali tidak menyukai koral. Mengetahui hal tersebut, Trent yang meyakini jika kumpulan koral dekat pantai adalah jalan keluarnya, lalu mengajak Medok untuk menyelam dan mencari tahu kondisi di bawah koral. Namun, tampaknya menyelam di antara koral dengan usia yang semakin menua jelas tidaklah mudah. Medok bahkan harus terhambar setelah pakaiannya tersangkut di sela-sela koral. Tanpa mereka sadari, aksi yang dilakukan Trent dan Medok ternyata sedang diawasi oleh sosok misterius dari atas bukit. Nah, tanpa disangka, sosok misterius yang mengawasi para turis ternyata adalah supir resort itu sendiri. Pria yang sekaligus sempat mengantar para turis ke pantai itu sebelumnya. Pria yang diketahui bernama Theo itu ternyata tidak hanya bertugas sebagai supir resort saja, melainkan ia juga ditugaskan untuk mengawasi setiap aktivitas yang dilakukan oleh para turis di pantai itu. Ia bahkan sampai dibekali dengan banyak peralatan canggih yang memungkinkannya untuk bisa memantau dengan jelas setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh para turis di sana. Mengetahui aksi nekat yang dilakukan Trent dan Medok, Theo yang meyakini kedua turis itu telah matoi lalu melaporkannya pada manajer resort yang diketahui bernama Niels. Usai melakukan tugas tersebut, ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu untuk menuju kembali ke markasnya. Nah, dari sinilah terungkap jelas bahwa ternyata keluarga Guy dan turis lainnya merupakan subjek percobaan yang dilakukan oleh Warren and Warren, sebuah sindikat yang melakukan penelitian pada para penderita penyakit berbahaya. Tujuan dari sindikat ini adalah untuk menemukan obat terbaik pada penyakit tertentu tanpa memerlukan waktu yang lama dan bertahun-tahun. Karena alasan itulah, maka sejumlah turis dengan penyakit tertentu dijadikan sebagai target eksperimennya.
Dengan memberi minuman yang telah dilarutkan formula khusus, para turis tak berdosa tersebut dibiarkan melalui sisa hidupnya di pantai terkutuk itu. Tujuannya adalah agar sindikat Warren and Warren bisa mengetahui kinerja dari formula obat yang mereka berikan sebelumnya. Singkatnya, tanpa harus melalui riset bertahun-tahun, mereka bisa mendapatkan hasil dari suatu formula hanya dalam waktu 1 hari saja. Nah, dengan penemuan tersebut, sindikat Warren and Warren bisa memproduksi banyak obat dengan formula yang dianggap telah berhasil mengatasi penyakit pada penderitanya. Dengan seperti itu, maka mereka bisa meraup banyak keuntungan dari setiap penjualan obat yang mereka lakukan. Mirisnya, rombongan turis yang bersama dengan keluarga Guy tadi merupakan percobaan yang ke-73. Dengan kata lain, ada 72 rombongan turis lainnya yang juga sempat dijadikan sebagai subjek eksperimen dari Warren and Warren. Namun tidak seperti pada percobaan sebelumnya. Percobaan mereka yang ke-73 kali ini ternyata memberikan hasil yang sangat memuaskan. Hal itu didasarkan pada kondisi penyakit epilepsi yang diderita Patricia, di mana wanita yang telah diberi formula obat dalam minumannya ternyata mampu bertahan hidup tanpa kejang selama 8 jam 17 menit, atau setara dengan 16,5 tahun dalam waktu normal. Nah, dengan kata lain, Theo yang merupakan bagian dari tim peneliti Warren and Warren telah berhasil menemukan formula terbaik yang mampu menyembuhkan penyakit epilepsi. Keberhasilan itu pun sontak menjadi kabar gembira bagi semua tim di Warren and Warren, termasuk Niels yang merupakan manajer resort sekaligus juga pemimpin dari sindikat tersebut. Keberhasilan dalam menemukan obat epilepsi nampaknya bukanlah akhir dari aksi Neil dan sindikatnya. Mereka kini kembali merancang rencana yang sama untuk calon pengunjung resort lainnya. Rombongan yang akan datang itu diketahui mengidap penyakitnya masing-masing, dan itu jelas akan menjadi target selanjutnya dari Project Warren and Warren. Kemudian keesokan harinya, sambutan pun kembali dilakukan oleh Niels dan sejumlah pegawai resort lainnya pada pengunjung baru itu. Namun tidak seperti sebelum-sebelumnya, suasana hangat dalam sambutan itu justru menjadi penuh ketegangan. Setelah seorang pria dengan sengaja menabrak Madrid yang sontak membuat minuman koktailnya terjatuh. Menariknya, pria tersebut juga mengklaim bahwa koktail yang dibawa Madrid adalah minuman berbahaya yang juga telah merenggut nyawa turis lainnya. Tanpa disangka-sangka, pria yang menabrakkan dirinya itu adalah Trent, yang sempat selamat setelah melalui masa sulitnya di pantai sebelumnya. Ia yang juga datang bersama Maddox ternyata telah melaporkan kejadian yang dialaminya itu pada pihak kepolisian. Bahkan keduanya juga turut mengundang wartawan untuk meliput praktik keji yang selama ini dilakukan oleh orang-orang di resort itu. Berbekal daftar nama turis yang menjadi korban kekejian sindikat Warren and Warren, serta keterangan Trent dan Maddox, akhirnya Niels beserta anak buahnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Trent yang mendapati adanya idlib di resort itu juga sempat mengucapkan terima kasihnya sembari menunjukkan tulisan dengan kode-kode yang sempat dibuat oleh anak laki-laki itu. Dari sinilah terungkap bahwa Maddox yang sempat tersangkut di sela-sela koral akhirnya berhasil diselamatkan oleh Trent. Mereka juga sempat memanfaatkan lubang di permukaan koral itu untuk mengambil nafas sebelum meneruskan penyelamatannya dan akhirnya bisa keluar dari area pantai terkutuk itu. Di akhir film terlihat Trent dan Maddox yang kini tengah dibawa oleh pihak kepolisian menggunakan helikopter. Mereka yang saat ini berumur 50 tahunan diketahui akan kembali ke tempat asalnya, bertemu dengan nenek mereka yang mungkin berusia tidak terpaut jauh dari keduanya. Dan film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itu lalu cerita dari film berjudul All yang rilis tahun 2022. Jika sobat suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa share videonya ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.